Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Topi kuning menarik hati, semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Dengan kejernihan hati dan kebeningan akal, maka semua yang ada di bisnis saham akan nampak jelas, di mana kita akan membeli pada posisi terbaiknya dan kapan kita akan menjual di posisi terbaiknya. Untuk mewujudkan itu semua, kita harus bikin trading plan-nya. Pagi ini kita akan membahas saham INKP, ya, Indah Kiat. Adalah perusahaan pulp and paper dan kertas tisu pula yang hampir produksinya terbesar nomor 2 di dunia. Nah, INKP kemarin transaksinya volumenya sangat luar biasa, membesar mungkin 5 kali atau 6 kali lipat dari beberapa hari sebelumnya. Maka itu adalah sesuatu yang wajib kita cermati. Nah, kenapa volumenya tiba-tiba membesar? Itu adalah karena keuntungan dari laba dari laporan keuangan kuartal 1 tahun 2020 ini mengalami kenaikan. Nah, itu kenapa? Yang pertama karena memang terjadi adanya selisih kurs. Nah, yang kedua, selisih kurs ini sebenarnya bukan dari sebuah laba usaha, artinya ini bukan prestasi suatu perusahaannya bagus, tapi memang secara harga wajarnya dia masih murah. Nah, begitu pula labanya cuma mengalami kenaikan cukup tipis, sekitar 0,54%-an atau 0, berapa ini. Nah, yang penting kata kuncinya bukan itu. Bagaimana kita nanti bisa membeli dengan harga yang termurah dan menjualnya harga termahal. Nah, halo, kita cek INKP di pasar reguler ini siapa sih pemagangnya, lokal dan aslinya bandingannya berapa. Ini data ini sampai akhir Mei kemarin. Totalnya lokal memegang INKP ini sebesar 1,6 miliar 501.651.270 saham. Itu terdiri dari siapa saja? Lokalnya terdiri dari asuransi, itu kira-kira kurang lebih 265 juta. Kemudian perusahaan investasi itu 940 juta, dana pensiun 5 juta seratusan, kemudian bank 209.000, kemudian retail atau individual kita ini 304 jutaan. Nah, reksadana 95 juta kurang lebih, dan perusahaan investasi pula 39 juta, dan yayasan 170.000. Lain-lain ada 536 ribuan. Lalu yang asing yang pegang totalnya 1.241.185.000 saham itu siapa saja? Asuransi 14.500.000-an, perusahaan 42 jutaan, kemudian dana pensiun 77.300.000-an, dan bank asing 427 jutaan, kemudian retailnya 1 jutaan, reksadana ada di 217 jutaan, dan perusahaan investasi 67 jutaan, yayasan 5,7 juta. Itulah total. Lalu total semua seperti tadi 1.240.000-an itu yang asing sesuai data KISE. INKP secara supportnya ada bisa tercapai ketika terjadi sebagai
efek dari pandemi COVID-19. Nah, efek pandemi COVID-19 dan terjadi tanggal 24 Maret. Nah, itu semua sudah berlalu dan optimisme pasar mulai terbangun seingin datangnya new normal, sebuah keadaan di mana kita semua sudah bisa melakukan aktivitas biasa, tapi dengan tetap mematuhi aturan protokoler pemerintah, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak. Begitu sebenarnya ya, kondisinya kurang normal. Lalu dalam 1 bulan terakhir ini INKP mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, itu kenapa? Alasannya karena diungkapkan di depan bahwa labanya melonjak tajam sebagai akibat dari pendapatan selisih kurs. Kalau kita perhatikan transaksi ya, maka INKP foreign-nya dalam 1 bulan terakhir ini net buy sebesar 59,7 miliar. Nah, kalau kita lihat transaksi setara harian kemarin tinggal 30 Juni antara yang sell dan buy net sell, yaitu YP, ZP, NI, KI, dan YU. Lalu yang beli AK paling banyak, DR, DC, CP, dan AI, KZ. Nah, itu yang terjadi di NKP. Lalu sebenarnya dia ini dalam fase apa? Kalau benarnya ini merupakan suatu fase partisipasi. Nah ya, partisipasi yang mulai adanya distribusi awal menginjak fase itu. Kalau saya ditanya sikapnya bagaimana dengan closing INKP 5975, maka apa harga sekarang ini dianggap sudah mahal atau murah? Kalau Mbah sih menganggapnya ini harganya ya dianggap mahal ya belum mahal. Kalau dianggap murah kok juga tidak terlalu murah, karena supportnya sudah di 3.820 itu tadi. Nah, lalu bagaimana Mbah sikapnya? Kalau ditanya sikapnya, jika ingin membeli spekulasi buy pertama di 550, kemudian jika diturunkan spekulasi buy kedua 5.200 dan spekulasi buy 3 4.900. Lalu mereka yang ingin trading santai ya santai aja, antri aja open buy di 4.525. Tapi kalau mereka yang santai sekali atau ingin swing, antrinya di 3.450 sampai 4.175. Nah, lalu jualnya di berapa Mbah? Kalau ingin jual, TSL pertama ada di 6.100, TSL kedua di 6.800, TSL ketiga ada di 7.300 dan TSL santai 8.200 dengan target swing trade 9.800. Tapi saya yakin ini agak lama. Karena apa? Kenaikan labanya tadi bukan didorong dari kinerja, tapi dari selisih kurs. Nah, cukup sekian. Saya Mbah Giso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.